Oke. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Oke, kembali lagi bersama saya di sini ya. Kita akan bahas materi kita selanjutnya. Nah, sebelum kita bahas materi kita, sebaiknya kita berdoa dulu. Ketua kelas silahkan dipimpin untuk berdoa. Baik teman-teman, sebelum kita memulai pembelajaran kita hari ini, apa baiknya kita berdoa? Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, nah selanjutnya sebelum kita mulai lagi, saya mau cek dulu kehadirannya. Oke ya? Oke. Lutfi, Raffi, Hadir. Sabrina, Kiara. Oke, ya, hari ini hadir semua ya, alhamdulillah. Oke, kita akan masuk ke pembelajaran kita hari ini. Namun, sebelum itu, saya minta kalian untuk simak video yang akan saya berikan ini. Tolong diperhatikan baik-baik. Oke ya? Di tahun 2002 ada suatu teknologi yang membuat umat manusia terakhir. Namanya adalah ChatGPT. Dan karena semakin berkembang pesatnya industri artificial intelligence ini, penggunaan narasumber yang dapat mampu membantu. Yes, narasumbernya adalah ChatGPT. Hai semuanya, balik lagi sama gue Agus Leo Halim dan hari ini gue punya tamu spesial yaitu ChatGPT. Apa kabar ChatGPT? Hai Agus, aku baik-baik saja, terima kasih. Senang banget bisa hadir di podcast kamu. Gimana dengan kamu? Semoga semuanya siap banget Agus. Langsung aja, apa nih yang mau kamu tanyakan? Kalau kamu kasih perlu, lu bisa baca-baca dulu kayak apa sih satu hal tentang gua yang mungkin bahkan gua sendiri pun gak tahu. Dari obrolan kita, satu hal yang mungkin menonjol adalah ketekunan kamu dalam mencapai tujuan. Kamu sering mencari cara untuk meningkatkan keterampilan, baik dalam pekerjaan maupun kehidupan pribadi. Ini menunjukkan dedikasi yang mungkin kamu sendiri tidak sadari seberapa kuatnya. Oke, ya. Ini video yang pertama. Seorang manusia berpodcast dengan sebuah KA sekarang namanya. Penyebutannya adalah KA. Apa itu KA? Kecerdasan artifisial. Oke, ini video yang pertama. Saya sudah buat video yang kedua. Oke ya, sekarang perhatikan. Video yang kedua. Selamat pagi pemirsa, kembali bersama saya Hadi dalam Breaking News Hexa TV. Selamat pagi hadirin pemirsa. Saya Imam melaporkan langsung dari SMA Negeri 6 Depok, sekolah yang beberapa waktu lalu sempat membuat rekor terbaik. Dengan penanganan yang tepat dan fundamental yang kuat, sebuah institusi bisa bangkit dan bahkan semakin diminati. Kita akan terus memantau perkembangan selanjutnya dari SMA Negeri 6 Depok ini. Tetaplah bersama kami di Breaking News Hexa TV untuk informasi terbaru. Saya Hadi, sampai jumpa. Oke, iya. Ya, dari dua buah video yang tadi saya sudah sampaikan ke kalian, yang sudah kalian lihat bersama-sama. Ada nggak yang bisa kalian tangkap? Apa? Tentang materi kita kali ini, yaitu berpikir komputerisasi. Ada yang bisa jawab? Ya, Raffi. Berdiri. Boleh berdiri, silakan. Oke, intinya yang saya dapat dari video tadi itu ternyata konvensi KA kecerdasan artifisial itu di luar yang kita kira, benar-benar berkembang secara pesat dan juga maju terus di era saat ini, dimana mulai dari ketelitian dia, ingatan dia bisa mengingat kita di dalam database dia bisa ingat setiap apa yang kita lakukan, setiap apa yang kita tanyakan, dan juga itu menjadi sesuatu yang bisa jadi berbahaya dan juga bermanfaat buat kita. Ada dua sisi. Oke, yuk beri tepuk tangan dulu untuk Raffi. Ya.
Ada lagi yang lain yang bisa ditangkap dari 2 buah video yang tadi saya tampilkan? Siapa yang angkat tangan? Oh ya, silakan. Saya menilai video yang kedua. Jadi menurut saya kesimpulan yang saya ambil tuh meskipun jatuh, tapi SMA 6 bisa kembali bangkit menjadi. Lanjut, ya lanjut. Ya, meskipun pernah jatuh, pernah terjadi insiden, tetapi SMA 6 bisa kembali bangkit, kembali berdiri. Bahkan banyak yang masih yang ngincer di SMA ini. Oke, beri tepuk tangan. Oke, ya. Jawabannya semua bagus. Ya, jawabannya semua benar, gak ada jawaban yang salah, ya kan? Sekarang gini, kita akan hubungkan 2 buah video yang tadi dengan materi kita, yaitu berpikir komputasional. Apa sih itu berpikir komputasional? Sekarang saya tanya dulu. KA, kecerdasan artifisial. Pertanyaan saya, kalau KA itu, apakah dia hidup sendiri, berpikir sendiri? Enggak. Kalau tadi kata Raffi itu apa? KA itu. Apa tadi Raffi? Potensi? KA. Ya, dia bisa identitas, bisa menyimpan semua yang kita tanyain itu di database dia. Menyimpan semua data kita di database dia. Oke ya. Berarti apa KA itu berpikir sendiri? Enggak. Berarti gimana KA itu berproses? Bagaimana KA itu bisa aktif? Dengan cara menyimpan data base kita. Berarti apa? Kita yang menginputkan ke KA. Nah, cara menginputkan ke KA inilah yang akan kita pelajari. Nah ini, pengoperasian, pengaplikasian, dan kolaborasi perangkat kecerdasan artifisial. Definisinya, ini kita lewat aja. Nah, kita berfokus pada ini. KA dan kecerdasan manusia. Kalau KA itu apa? Tidak memiliki perasaan. Sementara manusia, kalau KA belajar dari data dan program. Berarti dia harus diprogram. Ya, belajar dari kata Raffi tadi apa? Database kita yang dia simpan. Oke ya, hanya memahami hal-hal yang ada dalam datanya saja. Terus hanya bisa membuat keputusan berdasarkan angka dan pola. Seperti itu. Dan tadi kalian sudah lihat seseorang yang apa? Podcast dengan chat GPT. Pinter nggak chat GPT? Pinter banget nggak? Banget. Tapi kita lihat di sini. Oke. Sebentar. Nah, IBM ini membagi KA menjadi 3 subkategori nih. Ada 3 kategori KA, kecerdasan artifisial. Ada ASI, ada AGI, ada ANI. Paling bawah apa? ANI. ANI itu apa? Artificial Narrow Intelligence. Yang paling bawah. Yang kedua AGI. Apa itu AGI? Artificial General Intelligence. Yang paling tinggi ASI. Apa itu ASI? Artificial Super Intelligence. Nah, tadi berarti ChatGPT udah di tahap yang mana? Sudah tahap ANI. ChatGPT yang seperti itu aja masih di tahap Narrow. Apa itu Narrow? Yang paling bawah, yang paling masih dasar banget. Udah seperti itu. Apakah akan sampai ASI? Kemungkinan. Di tahun selanjutnya itu bisa jadi sampai ASI. Yang tadi kita podcast dengan ChatGPT itu masih taraf Narrow. Masih sampai di ANI, tahap paling dasar. Jadi perkembangan itu wow nggak? Saya tanya dulu, KA itu mulai muncul tahun berapa? 2000? Salah. KA itu sudah dari dulu. Handphone kalian ada dari tahun berapa? Kalau kirim SMS, terima SMS itu KA bukan?
Iya dong. Kalian mengetikkan kata-kata di program dikirimkan ke orang lain. Berarti itu jadinya apa? KA. Cuman masih ani dasar sampai saat ini muncul kayak ChatGPT, Gemini, dan yang lain-lainnya seperti itu. Oke ya? Nah, sekarang saya minta kalian berdiskusi kelompok. Silakan berkumpul sesuai dengan kelompoknya. Langsung aja berbalik kelompoknya. Nah, saya minta setiap kelompok tolong untuk mengidentifikasi minimal 3 masalah kompleks yang kalian amati atau rasakan di lingkungan sekitar kalian yang terkait dengan ini, berpikir komputasional tadi yang berhubungan dengan KA. Ya, 3 masalah aja, dibuat 3 masalah aja. Nanti perwakilan kelompok akan maju ke depan. Oke, saya berikan waktu kalian berdiskusi selama 10 menit. Dimulai dari sekarang, silakan. Betul. Kalau misalkan nih aplikasi desain kayak Canva kan dimulai pakai KA. Boleh. Boleh. Silakan. Oke, ya. Oke, sekarang diskusinya sudah selesai. Sekarang akan kita undi kelompok manalah yang akan mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya. Nah, nanti saat kelompok yang diskusi, kelompok yang mempresentasikan, yang lainnya menanggapi. Saya beri maksimal itu 3 tanggapan. Oke ya, yang kelompok yang lain harap menanggapi. Oke, biar adil kita akan undi. Kita akan lihat kelompok mana yang menang. Yang menang dia yang presentasi. Oke ya, siap? Oke, kita akan mulai. Iya, kita lihat. Kita lihat, oh 1. Oh 1. Kita lihat. 1. Yang 1 Iya. Apa 7? Oh 3 kau maju. Oke, kelompok 3. Oke, iya. Nah, tadi dilihat ya, yang memimpin di awal belum tentu finish di akhir. Ternyata yang finish si kelompok 3. Oke, ya, kelompok 3, silakan berikan 3 masalah apa yang kalian telah dapati. Ya, siapa yang mau jadi juru bicaranya? Ya, silakan berdiri. Oh, berempat. Oke, silakan. Yuk. Berdiri. Oke, yuk beri tepuk tangan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih kepada Pak Hadi yang memberikan kami kesempatan untuk menyampaikan isi materi kami. Sebelumnya kami perkenalkan dulu, kami dari kelompok 3, saya Dimas Sita Syahrianto. Saya Revandi Fiusna. Saya Raffi Kusuma Purwanto. Saya Lutfi Ramadhani. Baik, kami akan menyampaikan isi dari diskusi kelompok kami. Ya. Tergantung manusia terhadap kayak ini misalnya kayak contohnya kayak ngerjain tugas nih kalau ada PR. Jadinya kebanyakan kebanyakan dicarinya GPT
nyari tugas, misalnya males nih nyari jawaban, makanya kebanyakan dari GPT adalah untuk jawabannya pada bener semuanya, soalnya kalau cari jawabannya. Oke. Ya. Itu terus ada penyalahgunaan KA. Nah, ini KA itu bisa aja. Tadi kan ada video tentang KA yang pakai wajah atau suara dari orang asli gitu. Nah, itu bisa dipakai buat hal negatif. Misalnya kayak tadi kan dari wajahnya atau suaranya dibuat untuk hal negatif, misalnya kayak ada video tentang promosi judi online pakai wajah orang atau suara orang gitu. Terus sama yang terakhir itu apa ya, interaksi yang mungkin tidak kita harapkan. Jadi misal kayak manusia, dia harusnya kan biasanya interaksi sama manusia lain, dia malah berinteraksi dengan KA ini, dianggap sebagai teman bicara, teman baik, dimana itu malah sampai mencapai hubungan yang seharusnya nggak ada gitu. Jadi sesuatu yang negatif juga. Seperti itu. Ya, beri tepuk tangan untuk kelompok 3. Oke, dari kelompok lain, adakah yang mau menanggapi dari pernyataan kelompok 3? Tadi kelompok 3 kebanyakan hal negatifnya semua ya. KA begini. Dari kelompok lain, adakah yang mau menanggapi? Ya, silakan menanggapi. Nama dulu. Ya. Jadi saya mau menanggapi soal yang tugas tadi ya. Yang tugas tadi itu menurutku benar juga. KA tuh kalau buat orang-orang yang malas mungkin ya, buat malas itu mereka bisa make KA buat nyari jawaban langsung. Tapi menurutku KA juga bisa bantu kalau misalnya hal-hal yang kecil gitu loh, kayak nggak secara langsung ngebantu tugas. Misalnya kayak bahasa Inggris kita suruh bikin esai ini misalnya, abis itu dia bingung ini udah bener nggak ya grammarnya atau apa gitu. Nah bisa nanya ke KA-nya kayak ini udah bener belum grammarnya, nanti bisa diperbaikin. Tapi kita masih menggunakan otak kita, jadi kita nggak secara langsung gampang gitu. Oke, good job, beri tepuk tangan. Nah. Oke, ya, jadi benar. Semua itu yang kalian pikirkan benar. Semua yang disampaikan kelompok 3 itu benar, hal negatifnya. Disanggah dari kelompok 6 dan kelompok 7 juga benar sanggahannya. Jadi gimana? KA itu seperti pedang bermata 2. Ya, bisa jadi senjata yang melukai musuh, juga bisa melukai diri kita. Makanya menggunakanlah dengan yang bijak. Bagaimana? Tadi kalau kita mau mengerjakan tugas, ya tidak 100% kita copy paste dari KA ini. Misalkan ada chatbot. Chatbotnya kalian makanya misalkan ChatGPT kayak tadi. Kalian cari, buatkan saya narasi berjumlah 50 kata tentang Indonesia. Kalian juga harus melihat bagian mana yang harus kalian perbaiki. Nah, itu nanti di pertemuan selanjutnya tentang cara penggunaan KA dengan baik seperti apa. Oke ya? Oke, untuk merefleksikan kita untuk hari ini, saya minta satu orang untuk menyampaikan pembelajaran kita hari ini tuh dapat apa saja. Oke, siapa yang mau? Oke, iya silakan. KA itu ternyata banyak banget kegunaannya, tapi juga ada bagian sisi negatifnya. Jadi untuk itu kita sebagai pelajar yang baik mungkin bisa belajar lagi untuk bisa menggunakan KA dengan lebih baik lagi. Oke, ya beri tepuk tangan. Oke. Kalau seperti itu cukup sekian pertemuan kita kali ini. Kita akan ketemu lagi di pertemuan selanjutnya. Sebelum kita akhiri pembelajaran kita, karena kita awali dengan doa, mari kita tutup lagi dengan doa. Silakan ketua kelas pimpin berdoa. Baik teman-teman, sebelum kita akhiri pembelajaran kita pada hari ini, baiknya kita tutup juga dengan doa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke.